السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والmuslimat, para pendengar radio Ibnul Qayyim FM dan radio streaming, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita sekalian dan menjadikan kita termasuk di antara hamba-hambanya yang ikhlas di dalam beribadah kepadanya dan istiqamah di atas jalannya hingga Allah Jalla wa'ala menutup usia kita dalam kehidupan dunia ini dengan meraih husnul khatimah. Alhamdulillah, pada malam hari ini, malam Ahad, pada tanggal 21 Dzulqa'dah tahun 1441 Hijriyah, yang bertepatan dengan tanggal 11 Juli tahun 2020, kembali kita berjumpa meskipun melalui siaran radio atau streaming, melanjutkan kajian rutin kita dari pembahasan kitab Sahihul Adabil Mufrad. Dan pada malam hari ini kita memasuki bab yang ke-273 dari kitab Sahihul Adabil Mufrad. Dan yang disebutkan pada kitab Al-Adabul Mufrad, kitab asli atau kitab asal dari kitab Sahihul Adabil Mufrad, itu pada bab yang ke-309. Berkata Imam Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn al-Mughirah ibn Bardizbah al-Ju'fi maulahum al-Bukhari rahimahullahu ta'ala,
Bab dalati ahli Islam ba'dihim ala ba'dhin. Bab tentang ahlul Islam, kaum muslimin, sebagian mereka yang senantiasa kuat rasa cintanya kepada saudaranya kaum muslimin yang lain. Maka di dalam bab ini akan disebutkan athar yang menjelaskan tentang bagaimana rasa cinta yang tumbuh di antara para ulama ussalaf itu, di mana mereka saling membantu antara satu dengan yang lain, saling mengasihi, saling mengisi kekurangan sebagian mereka terhadap sebagian yang lainnya. Lalu kemudian Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala menyebutkan riwayatnya, an Muhammad ibn Ziyadin qala, dari Muhammad bin Ziyad radhiyallahu ta'ala anhu wa rahimahullahu ta'ala, kata beliau, adraktu salafa, aku mendapati kaum salaf, yakni generasi terdahulu, aku mendapati mereka, wa innahum la yakununa fil manzilil wahidi bi ahalihim, dalam keadaan sesungguhnya mereka itu berada di rumah yang satu dengan keluarga-keluarga mereka, yakni mereka tinggal di rumah yang sama dengan keluarganya. Tentu mereka saling menjaga kehormatan yang satu dengan yang lainnya, menjaga hijab, tidak bercampur baur, ikhtilat antara kaum lelaki dan wanita, tidak, masing-masing sendiri-sendiri. Keluarga wanita tidak bertemu dengan kaum lelaki yang lain yang bukan dari mahramnya. Kata beliau, aku mendapati kaum salaf dalam keadaan mereka tinggal di tempat tinggal yang sama bersama dengan keluarga-keluarga mereka. Farubbama nazala ala ba'dihim ad-dhaif, maka terkadang ada sebagian dari keluarga itu kedatangan tamu ke tempat mereka. Wa qidru ahadihim 'alan nar, sementara bejana salah seorang mereka itu sedang memasak sesuatu di atas tungku atau sedang membuat roti atau sedang memasak lauk, salah seorang mereka. Fayakhudhuha sahibud dhaif li dhaifihi, lalu ketika seorang yang memiliki tamu ini ke belakang ingin mencari sesuatu dari makanan yang bisa dihidangkan untuk tamunya, maka dia pun mengambil makanan yang ada di atas bejana yang sedang dimasak itu untuk diberikan kepada tamunya. Padahal dia bukan pemilik dari bejana itu. Jadi yang memasak itu sahabatnya yang lain, dari keluarga yang lain. Nah, orang ini kedatangan tamu, dia ingin mencari sesuatu dari makanan untuk dihidangkan kepada tamunya.
Karena mereka memahami keutamaan dan kewajiban seorang untuk menjamu tamunya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia memuliakan tamunya. Mereka memahami hak tamu tersebut, sehingga mereka berusaha untuk menjamunya dan menghidangkan sesuatu untuk para tamu itu. Maka ketika dia ke belakang, ke dapurnya, maka dia melihat ada makanan yang sedang ditanak, yang sedang dimasak di atas bejana. Yang itu bukan milik dia, tapi milik sahabatnya yang tinggal di rumah yang sama. Maka dia pun mengambilnya untuk dihidangkan kepada tamunya. Fayafqidul qidra sahibuha. Maka pemilik bejana itu pun masuk lalu mencari bejananya, ternyata sudah enggak ada. Dicari, padahal dia yang memasaknya, dia yang membuat makanan itu. Tiba-tiba ketika dia ke belakang, apa yang dia masak itu sudah enggak ada. Fayaqulu, maka dia pun bertanya, "Man akhadhal qidar?" Siapa yang mengambil bejana itu? Fayaqulu sahibul dhaif, maka seorang yang kedatangan tamu ini pun menjawab, "Nahnu akhadnaha li dhaifina." Kami mengambilnya untuk kami hidangkan kepada tamu kami. Fayaqulu sahibul qidar, maka pemilik bejana yang memasak makanan tadi, apa yang dia katakan? Apakah dia marah kepada sahabatnya? Apakah dia membentak sahabatnya? Apakah dia mengatakan, "Kamu kok mengambil bukan milik kamu? Kamu kok memberikan pada tamu sesuatu yang bukan menjadi hak kamu? Itu kan saya yang memasaknya." Apakah dia mengatakan demikian? Apa kata pemilik bejana ini? Kata beliau, "Barakallahu lakum fiha." Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keberkahan untuk kalian pada bejana itu. Atau kalimatan nahwa, atau kalimat yang semisalnya. Qala Baqiyah, berkata Baqiyah yang meriwayatkan hadis ini, wa qala Muhammadun, dan berkata Muhammad, yaitu Muhammad bin Ziyad, wal khubza idza khabazu mithla dhalik. Dan roti, kalau mereka buat roti, sama seperti itu. Apabila salah seorang dari mereka kedatangan tamu, maka dia mengambil apa yang dimiliki oleh saudaranya yang lain, padahal itu bukan miliknya. Tapi pemilik roti tersebut tidak marah. Dia justru merasa senang. Bahkan dia mendoakan, "Barakallahu laka fiha. Wa laysa bainahum illa judurul qasab." Dan tidak ada pemisah di antara mereka kecuali dinding-dinding yang terbuat dari bambu yang menghalangi antara ruangan mereka dengan keluarganya dengan yang lainnya. Qala Baqiyatu, lalu berkata Baqiyah, wa adraktu ana dzalik, aku pun mendapati masa itu. Muhammad bin Ziyad wa ashabah, yaitu Muhammad bin Ziyad dengan para sahabatnya di dalam bermuamalah yang dibangun di atas rasa cinta, saling mengasihi, saling membantu antara satu dengan yang lain, saling berupaya mengisi kekurangan di antara mereka. Memang betul bahwa pada asalnya seseorang tidak diperbolehkan mengambil harta orang lain kecuali dengan izinnya.
La yahillu mal imri'in muslim. La yahillu malu imri'in muslim illa bi tibi nafsin minhu. Tidak halal mengambil, memanfaatkan harta seorang muslim yang lainnya kecuali dengan keridhaan pemilik harta itu. Itu asal hukumnya. Namun apabila ada dua orang atau lebih mereka tinggal bersama dan di antara mereka sudah saling memahami, di antara mereka sudah saling mengerti bahwa yang ini menggunakan barang yang lain, yang itu juga menggunakan barang yang ini, tanpa ada pengingkaran di antara mereka, maka yang demikian tidak mengapa apabila di antara mereka sudah saling memahami. Misalnya mereka sudah saling memahami dalam hal menggunakan sendal. Mereka tinggal sekamar misalnya, kos-kosan para penuntut ilmu. Lalu kemudian mereka sudah saling memahami. Kadang-kadang saya memakai sendalmu, kadang-kadang kamu memakai sendal saya. Sudah saling memahami. Yang demikian tidak mengapa. Ya, dan itu dianggap bahwa dia telah diizinkan meskipun tidak ada ucapan yang jelas. Namun itu sudah menjadi uruf dan kebiasaan mereka. Hal itu tidak mengapa. Namun apabila tidak ada perjanjian yang demikian atau tidak ada saling memahami seperti itu, maka hukum asalnya tidak diperbolehkan memanfaatkan dan mengambil harta orang lain tanpa seizinnya. Apa yang disebutkan oleh Muhammad bin Ziyad rahimahullah ta'ala ini menjelaskan tentang adanya prinsip saling mengasihi di antara mereka. Mereka adalah orang-orang yang bersaudara. Mereka adalah orang-orang yang berupaya untuk saling membantu satu dengan yang lainnya dalam kebaikan, dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka sudah saling memahami. Ketika salah seorang dari saudaranya kedatangan tamu, ya, maka yang lain mengerti apa yang harus menjadi sikap seorang muslim ketika ia kedatangan tamu. Dia berupaya untuk menyenangkan tamunya dengan sebuah hidangan. Dan itu mereka sudah saling mengetahui, saling memahami. Ketika seorang pemilik makanan itu atau pemilik bejana tersebut, dia membuat makanan atau dia membuat lauk dan yang semisalnya. Lalu kemudian pemilik seorang yang kedatangan tamu ini mengambil tanpa seizinnya karena mereka sudah saling memahami. Sudah saling membantu antara satu dengan yang lain. Oleh karena itu ketika pemilik bejana tersebut mempertanyakan siapa ini yang mengambil bejana ini, maka dia pun mengatakan saya untuk saya berikan kepada tamu. Senang pemilik bejana itu. Dia tidak marah karena dia mengetahui bahwa di antara kemuliaan akhlak seorang muslim dia berusaha untuk menyenangkan tamunya, memberikan hidangan untuk tamunya yang mungkin ketika itu dia tidak memiliki sesuatu yang itu dimiliki oleh sahabatnya, saudaranya yang lain, maka itulah yang diambil karena mereka sudah saling memahami. Sehingga pemilik bejana ini tidak marah. Dan bahkan dia mendoakan barakallahu lakum fiha. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada kalian terhadap makanan itu. Subhanallah. Ini merupakan salah satu permisalan yang menunjukkan eratnya saling cinta di antara mereka, saling mengasihi di antara mereka, seperti yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minu lil-mu'min kal-bunyan yashuddu ba'dhuhu ba'dha.
seorang mukmin terhadap mukmin yang lain seperti sebuah bangunan yang saling menguatkan sebagian mereka terhadap sebagian yang lain. Mathalul mu'minin fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamathalil jasadil wahid idza ishtaka minhu 'udwun tada'a lahu sa'irul jasadi bis-sahri wal humma. Perumpamaan kaum mukminin dalam hal mereka saling mencintai, saling mengasihi, saling menyayangi. Seperti satu tubuh. Apabila salah satu bagian tubuh itu merasa sakit, maka yang lainnya pun merasakan sakit. Yang lainnya pun merasakan demam dan tidak bisa tidur. Karena memikirkan saudaranya yang dalam keadaan kesulitan itu. Subhanallah. Dan ini adalah prinsip Islam. Apabila kita memperhatikan sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana beliau membentuk persaudaraan di antara kaum mukminin tanpa melihat mereka berasal dari suku mana, mereka berkulit apa, mereka dari keturunan siapa, tanpa memperhatikan hal itu. Sebab itu semua tidak akan bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang bernilai di sisi Allah Jalla wa Ala adalah taqwa Allah. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Seorang yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian berkata Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, Babu ikramid dhaifi wa khidmatihi iyyahu binafsihi. Bab tentang memuliakan tamu dan memberikan pelayanan kepada tamu tersebut. Dan memberikan pelayanan kepada tamu tersebut. Yani pemilik tamu, seorang yang kedatangan tamu, dia sendiri yang melakukan pelayanan. Maka bab ini disebutkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah juga ingin menjelaskan bagaimana akhlak Islam. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi contoh dan mengajarkan akhlak yang mulia kepada umatnya. Dan bagaimana para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam mengamalkan apa yang telah dinasihatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam menjalankan syariat, terkhusus dalam hal memuliakan tamu tersebut. Lalu kemudian beliau meriwayatkan hadis an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna rajulan atan Nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bahwa ada seorang laki-laki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yani bertamu. Faba'atha ila nisa'ihi, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengirim utusan kepada istri-istrinya untuk menanyakan kepada mereka apakah ada sesuatu yang bisa dijadikan sebagai hidangan untuk tamunya. Dia bertanya kepada istrinya. Faqulna, apa jawaban dari para istri Nabi sallallahu alaihi wasallam ini? Ma ma'ana illal ma. Kami tidak memiliki hidangan kecuali air. La ilaha illallah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di rumah istri-istri beliau, yakni di rumah beliau, tidak ada hidangan kecuali air. Tidak ada makanan kecuali air. Dalam riwayat Al-Imam Muslim, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus kepada istri-istrinya tersebut, apa jawaban mereka? Walladzi ba'atsaka bil haqqi ma 'indi illa ma. Demi Allah yang mengutusmu dengan kebenaran, aku tidak memiliki makanan yang bisa dikonsumsi kecuali air.
Sampai ditanyakan pada satu persatu dari istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, semua memberi jawaban yang sama. La ilaha illallah. Ini rumah tangga Rasulullah alaihi salatu wassalam. Zuhudnya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam kehidupan dunia ini. Dan zuhudnya istri-istri Rasulullah alaihi salatu wassalam. Mereka tidak mengeluh. Mereka tidak melakukan protes kepada suami mereka, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mana makanan ini, mana makanan itu, mana persediaan ini, mana persediaan itu. Subhanallah. Mereka mengatakan kami tidak memiliki sesuatu kecuali air. La ilaha illallah. Nah. Dan ini akhlak para istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka bersabar. Tidak seperti kebiasaan sebagian para istri terhadap suaminya. Kurang sedikit ngamuk. Kurang sedikit ngomel. Bahkan kadang-kadang ada sebagian istri itu menceritakan keburukan suaminya kepada istri orang lain. Atau kepada wanita-wanita yang lain. Kepada para ummahat. Allahul musta'an. Sabar. Suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatangi sebagian istrinya. Ada enggak sesuatu yang bisa dimakan? Kata mereka enggak ada. Kalau begitu saya berpuasa, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini mengajarkan kepada kita untuk membiasakan diri menghadapi kehidupan dalam kehidupan dunia ini apa adanya. Ketika Allah Azza wa Jalla memberikan kepada kita kelapangan dari sisi harta, walhamdulillah. Dan ketika Allah Azza wa Jalla menyempitkan perekonomian yang kita miliki, walhamdulillah, sabar. Seorang mukmin, seorang mukminah berada di antara syukur dan sabar. Maka para istri Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, kami tidak memiliki hidangan kecuali air. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menyampaikan kepada para sahabatnya, man yadhummu aw yudayyifu hadza? Siapakah yang ingin menjamu tamu ini, menjamu lelaki ini? Siapa di antara kalian yang ingin menjamunya? Faqala rajulun minal ansar, maka berkatalah seseorang dari kalangan ansar, ana, aku yang akan menjamunya. Subhanallah. Lihat semangatnya para sahabat untuk berbuat kebaikan, apalagi ketika mereka mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada mereka, siapa yang siap memberi jamuan kepada orang ini? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau tidak mampu. Ternyata di rumahnya enggak ada kecuali air. Berarti kurma pun pada saat itu enggak ada. Bersyukur kepada Allah. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat. Masya Allah. Di rumah banyak sekali persediaan. Air jelas ada. Belum lagi makanan yang lain. Apalagi ketika seorang sudah memiliki alat penyimpanan, ya, seperti kulkas atau yang semisalnya. Lapar, buka kulkas, lapar, buka lemari makanan. Masya Allah, tersedia berbagai macam jenis makanan. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu adalah nikmat yang besar. Wajib bagi kita mensyukurinya. Perhatikan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada persediaan makanan di dalam rumah istri-istri beliau kecuali air. Maka beliau pun menawarkan, siapa yang akan menjamu orang ini? Kata seorang dari kalangan Ansar, ana, aku. Subhanallah, dia langsung menyatakan kesiapannya. Apakah dia orang kaya? Apakah dia orang yang lapang hidupnya?
Apakah dia orang yang selalu tersedia berbagai macam jenis makanan dan minuman di dalam rumahnya? Seorang Ansar yang mengatakan, aku siap untuk menjamunya. Mari kita mengikuti dan melanjutkan kisah ini. Fantalaqa bihi ila imra'atihi, maka dia pun pulang ke rumahnya dan mendatangi istrinya. Lalu kemudian dia mengatakan kepada istrinya, akrimi dhaifa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, muliakanlah tamunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai istriku, muliakanlah dia. Ini tamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dia meminta kepada istrinya untuk memuliakannya. Faqalat, maka jawab istrinya, ma indana illa qutun lis-sibyan. Kita tidak memiliki makanan kecuali makanan yang disiapkan untuk anak-anak mereka. La ilaha illallah. Jadi untuk orang tuanya enggak punya makanan. Yang tinggal adalah makanan untuk anak-anak mereka. Sudah mereka simpan untuk anak-anak. Karena biasanya anak-anak itu kurang bisa bersabar. Ya. Kalau mereka lapar biasanya rewel. Sehingga mereka menyiapkan. Untuk orang tuanya enggak ada. Kami tidak memiliki makanan kecuali untuk anak-anak. Apa jawaban dari suaminya? Apakah kemudian suaminya datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu kemudian dia meminta uzur? Afwan wahai Rasulullah, tadinya saya menyetujui, ternyata di rumah pun tidak ada makanan. Tinggal makanan anak saja. Apakah itu jawaban daripada lelaki Ansar ini? Faqala, kata suaminya, hayyi ta'amaki. Hidangkanlah makananmu. Aturlah hidangan makananmu itu. Maksudnya untuk tamu. Wa aslihi sirajaki. Dan perbaikilah lampumu itu. Apa maksudnya perbaiki lampumu itu? Yakni kamu menampakkan diri seakan-akan engkau sedang memperbaiki lampu. Lampu itu pelita yang ada ketika itu. Ya. Mungkin zaman dulu kita masih mendapati orang-orang hidup di masa lalu itu yang belum kemasukan listrik, biasanya mereka menggunakan pelita di rumah-rumah mereka. Jadi kata suami ini kepada istrinya, kamu menampakkan diri seolah-olah kamu sedang memperbaiki lampu yang mati. Wa nawwimi sibyanaki idza aradu asya, dan tidurkanlah anak-anakmu itu apabila mereka menghendaki makan di malam hari. Subhanallah. Ternyata lelaki Ansar ini tidak menolak. Tidak meminta uzur kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ternyata tidak mampu melayani tamunya. Tidak. Tetap dia mengatakan kepada istrinya, tetap engkau persiapkan makanan itu dan engkau menampakkan diri seakan-akan memperbaiki lampu dan engkau berupaya untuk menidurkan anak-anakmu apabila mereka hendak makan. Berarti usahakan anak-anakmu itu tidur dalam keadaan mereka lapar. Itu kan biasanya sulit itu. Anak kalau lapar ya teriak-teriak, nangis, rewel. Tapi tetap saja dia mengatakan, usahakan. Agar kemudian anak-anakmu tidur tanpa makan malam. Fahayya'at ta'amaha wa aslahat sirajaha wa nawwamat sibyanaha. Maka sang istri pun mempersiapkan hidangan makanannya. Dan dia menampakkan diri seolah-olah dia memperbaiki lampu pelitanya. Dan dia menidurkan anak-anaknya. Wanita yang taat. Wanita yang salihah. Dia mengikuti apa? Saran daripada suaminya. Subhanallah. Setelah dia menyiapkan makanan untuk tamunya, thumma qamat ka'annaha tuslihu sirajaha fa'atfa'athu. Lalu dia berdiri seakan-akan dia ingin memperbaiki lampunya. Ternyata dia memadamkan lampu itu. Memadamkan pelita itu. Ya, hanya menampakkan diri seolah-olah dia ingin memperbaiki lampu. Tetapi maksudnya memadamkan supaya tidak kelihatan apa sebenarnya yang terjadi di antara mereka.
Wa ja'ala yuriyanihi annahuma ya'kulan. Lalu kemudian keduanya suami istri ini itu menampakkan di hadapan tamunya seakan-akan keduanya sedang makan. Seakan-akan sedang makan suami istri itu. Padahal mereka tidak sedang makan. Tamunya makan. Dan itu makanan untuk anak mereka. Diberikan kepada tamunya. Menunjukkan sikap mereka yang berupaya untuk memuliakan tamu. Apalagi ini adalah tamu yang ditawarkan oleh Rasulullah SAW untuk memberi jamuan kepadanya. Maka mereka menampakkan seolah-olah mereka makan. Karena mati lampu jadi tidak kelihatan. Tapi seperti ada suara bahwa keduanya pun sedang makan. Mengikuti atau makan bersama dengan tamunya. Wabana tawiyain. Maka di malam hari suami istri ini pun tidur dalam keadaan kelaparan. Anak-anak kelaparan. Mereka sendiri berdua. Suami istri dalam keadaan lapar. Falamma asbaha ghada ila Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka tatkala di pagi hari. Ia pun datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yakni lelaki Ansar ini. Faqala sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, laqad dhahika Allah aw ajiba min fi'alikuma. Sungguh Allah Subhanahu wa taala tertawa. Atau sungguh Allah Subhanahu wa taala takjub dari perbuatan kalian berdua. Subhanallah. Allah Azza wa Jalla Maha mengetahui. Allah Jalla wa Ala Maha mengetahui apa saja yang dilakukan oleh hambanya. Allah Azza wa Jalla tertawa, menunjukkan Allah ridha terhadap apa yang dilakukan oleh kedua pasang suami istri ini. Wa anzalallah, dan Allah Azza wa Jalla menurunkan firman-Nya yang berkaitan dengan mereka. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Wa man yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Dan mereka lebih mendahulukan saudara-saudara mereka dari kaum muhajirin terhadap diri-diri mereka sendiri, meskipun mereka sendiri dalam keadaan membutuhkannya. Dan barang siapa yang terpelihara dari kekikiran pada dirinya, maka mereka itulah orang-orang yang meraih keberuntungan. Ini adalah merupakan kisah nyata yang dilakukan oleh para sahabat, yang patut untuk menjadi perhatian bagi kita sekalian, membacanya, mengamatinya, dan merenungi terkait dengan sikap zuhud Rasulullah SAW dan para sahabat, dan terkait pula dengan sikap mereka di dalam memuliakan tamu, hingga mereka lebih mendahulukan saudara mereka daripada diri mereka sendiri. Saya kira sampai di sini, semoga apa yang kita baca dari kitab Sahihul Adabil Mufrad ini bermanfaat bagi kita sekalian. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والmuslimat, para pendengar radio Ibnul Qayyim FM dan radio streaming, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita sekalian dan menjadikan kita termasuk di antara hamba-hambanya yang ikhlas di dalam beribadah kepadanya dan istiqamah di atas jalannya hingga Allah Jalla wa'ala menutup usia kita dalam kehidupan dunia ini dengan meraih husnul khatimah. Alhamdulillah, pada malam hari ini, malam Ahad, pada tanggal 21 Dzulqa'dah tahun 1441 Hijriyah, yang bertepatan dengan tanggal 11 Juli tahun 2020. Kembali kita berjumpa meskipun melalui siaran radio atau streaming, melanjutkan kajian rutin kita dari pembahasan kitab Sahihul Adabil Mufrad. Dan pada malam hari ini kita memasuki bab yang ke-273 dari kitab Sahihul Adabil Mufrad. Dan yang disebutkan pada kitab Al-Adabul Mufrad, kitab asli atau kitab asal dari kitab Sahihul Adabil Mufrad, itu pada bab yang ke-309. Berkata Imam Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn al-Mughirah ibn Bardizbah al-Ju'fi maulahum al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, bab dalati ahli al-Islam ba'dihim ala ba'din. Bab tentang ahlul Islam, kaum muslimin, sebagian mereka yang senantiasa kuat rasa cintanya kepada saudaranya kaum muslimin yang lain. Maka di dalam bab ini akan disebutkan athar yang menjelaskan tentang bagaimana rasa cinta yang tumbuh di antara para ulama ussalaf itu, di mana mereka saling membantu antara satu dengan yang lain, saling mengasihi, saling mengisi kekurangan sebagian mereka terhadap sebagian yang lainnya.
Lalu kemudian Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala menyebutkan riwayatnya. An Muhammad ibn Ziyadin qala. Dari Muhammad bin Ziyad radhiyallahu ta'ala anhu wa rahimahullahu ta'ala. Kata beliau, adraktu salafa. Aku mendapati kaum salaf. yakni generasi terdahulu. Aku mendapati mereka. Wa innahum la yakununa fil manzilil wahidi bi ahalihim. Dalam keadaan sesungguhnya mereka itu berada di rumah yang satu dengan keluarga-keluarga mereka. yakni mereka tinggal di rumah yang sama dengan keluarganya. Tentu mereka saling menjaga kehormatan yang satu dengan yang lainnya. Menjaga hijab, tidak bercampur baur, ikhtilat antara kaum lelaki dan wanita, tidak, masing-masing sendiri-sendiri. Keluarga wanita tidak bertemu dengan kaum lelaki yang lain yang bukan dari mahramnya. Kata beliau, aku mendapati kaum salaf dalam keadaan mereka tinggal di tempat tinggal yang sama bersama dengan keluarga-keluarga mereka. Farubbama nazala ala ba'dihim ad-dhaif. Maka terkadang ada sebagian dari keluarga itu kedatangan tamu ke tempat mereka. Wa qidru ahadihim 'alan nar. Sementara bejana salah seorang mereka itu sedang memasak sesuatu di atas tungku atau sedang membuat roti atau sedang memasak lauk. Salah seorang mereka. Fayakhudhuha sahibud dhaif li dhaifihi. Lalu ketika seorang yang memiliki tamu ini ke belakang ingin mencari sesuatu dari makanan yang bisa dihidangkan untuk tamunya, maka dia pun mengambil makanan yang ada di atas bejana yang sedang dimasak itu untuk diberikan kepada tamunya. Padahal dia bukan pemilik dari bejana itu. Jadi yang memasak itu sahabatnya yang lain, dari keluarga yang lain. Nah, orang ini kedatangan tamu, dia ingin mencari sesuatu dari makanan untuk dihidangkan kepada tamunya. Karena mereka memahami keutamaan dan kewajiban seorang untuk menjamu tamunya. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia memuliakan tamunya. Mereka memahami hak tamu tersebut sehingga mereka berusaha untuk menjamunya dan menghidangkan sesuatu untuk para tamu itu. Maka ketika dia ke belakang, ke dapurnya, maka dia melihat ada makanan yang sedang ditanak, yang sedang dimasak di atas bejana. Yang itu bukan milik dia, tapi milik sahabatnya yang tinggal di rumah yang sama. Maka dia pun mengambilnya untuk dihidangkan kepada tamunya. Fayafqidul qidra sahibuha.
maka pemilik bejana itu pun masuk lalu mencari bejananya, ternyata sudah enggak ada. Dicari.